Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you in the good condition. Amin. Okay. So today we're going to move to chapter 2. The title of this chapter is What Do They Do? So what do they do? Let's see. Okay. In this slide there is a dialogue, so please take a look. Okay, I will read it ya. Putra, do you know Mr. Leo? Yes, he is my neighbor. Why? He is my father's old friend. What does he do? He is a chef. He cooks dishes and arrange menu. Where does he work? He works at a big restaurant in our town. Jadi dari dialog ini kita mendapatkan informasi tentang Mr. Leo. Nah, siapa itu Mr. Leo? Mr. Leo adalah tetangga dari Bob. Kemudian, sedangkan kalau untuk Putra adalah Mr. Leo adalah teman lama ayahnya. Kemudian Putra menanyakan, what does he do? Apa yang dia kerjakan? Atau di sini maksudnya what does he do adalah apa pekerjaannya. Lalu Bob mengatakan dia adalah seorang chef. Dia memasak hidangan atau memasak makanan dan mengatur menu. Lalu Putra menanyakan where does he work? Di mana dia bekerja? Kemudian Bob mengatakan dia bekerja di restoran besar di kota kita. Nah, jadi dari dialog ini kita sudah mendapatkan informasi tentang Mr. Leo. Mr. Leo ini ternyata adalah seorang chef di restoran besar. Dan pekerjaannya adalah memasak hidangan dan mengatur menu. Nah, di chapter 2 ini itu yang khususnya di bagian A kita akan membahas tentang someone's profession atau profesi seseorang. Dan bisa juga profesi kita sendiri. Ya. Baik. Di tabel ini sudah ada beberapa contoh atau contoh ungkapan pertanyaan tentang bagaimana cara menanyakan profesi dan sudah ada juga contoh jawaban bagaimana cara memberikan informasi tentang profesi. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, what does your mother do? Apa yang dikerjakan ibumu atau apa profesi dari ibumu. Kemudian di sini informasi tentang ibunya ini, dia adalah she is a housewife. She takes care of us and our house. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Kemudian pekerjaannya she takes care of us, dia merawat kami dan rumah kami. Maksudnya merawat kami itu ya menjaga kita ya. Kalau seorang profesinya ibu rumah tangga dan our house ini maksudnya merawat rumah kita itu ya contohnya seperti membersihkan rumah, seperti itu ya maksudnya. Oke. Nah, contoh yang kedua, what does your father do? Jadi di sini menanyakan tentang profesi seorang ayah. What does your father do? Apa pekerjaan ayahmu? Apa profesinya? He is a driver. He drives a taxi. Dia seorang supir. Dia mengemudikan taksi. Seperti itu ya. Kemudian, what do you do? Nah, what do you do ini itu artinya
apa profesimu. Jadi di sini subjeknya you. Tentu saja kalau ada pertanyaan seperti ini ya kita sendiri yang ditanyakan ya. What do you do? I am a student. I study at SMP Kurata Ayun. Saya seorang pelajar. Saya belajar di SMP Kurata Ayun. Kemudian bentuk lain dari pertanyaan what does your mother do atau what does your father do, bisa langsung kita katakan what is he. Dia profesinya apa, seorang apa dia. Kemudian kita jawab he is a farmer. Seperti itu ya. Jadi kalau what is he ini kita lebih sebutkan profesinya saja. Tapi kalau pertanyaannya what does atau what do you do, itu langsung kita jawab dengan apa yang kita kerjakan. Ini kan contohnya di sini. What does your father do? He is a driver, he drives a taxi. Jadi setelah menyebutkan profesinya, kemudian menyebutkan pekerjaannya. Seperti itu ya. Oke. To ask for and give information about people's profession and their action or jobs, we can use simple present tense. In other words, simple present tense can be used to talk about an action which happen on a regular basis. Jadi, meminta dan memberi informasi tentang profesi orang dan tindakan yang atau pekerjaan, kita bisa menggunakan simple present tense, atau dengan kata lain simple present tense bisa digunakan untuk menceritakan atau mengatakan tentang tindakan yang terjadi secara terus-menerus atau secara berulang-ulang. Jadi simple present tense itu digunakan untuk pekerjaan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, oke, baik di sini. Sebelum kita masuk ke pola kalimatnya, jadi Mem mau jelaskan. Kalau simple present tense itu adalah menggunakan verb atau kata kerja ya. Verb itu kata kerja. Nah, yang bagaimana disebut kata kerja itu? Kata kerja itu adalah ada sesuatu tindakan yang dilakukan. Contohnya ini ya tadi. Contohnya coba lihat sini. He is a driver. Dia seorang pengemudi atau supir. Kemudian he drives a taxi. Dia mengemudikan taksi. Nah, di sini drives ini adalah kata kerja atau ada tindakan yang dilakukan. Sama seperti ini. I'm a student. Saya seorang pelajar. I study. Saya belajar di SMP Kurata Ayun. Study ini adalah kata kerja karena di sini study ini artinya belajar. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan. Itulah namanya kata kerja atau verbs. Nah, jadi verbs ini ada tiga jenis ya, atau dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya verb 1, yang kedua ada namanya verb 2, yang ketiga ada namanya verb 3. Nah, untuk regular verb sendiri itu artinya adalah kata kerja yang beraturan. Kenapa disebutkan kata kerja yang beraturan? Karena di sini dia kata-katanya teratur ya. Misalnya ini dari kata try menjadi tried, menjadi verb 3-nya tried lagi. Sedangkan irregular verbs adalah kata kerja yang tidak beraturan. Misalnya ini dari kata do menjadi did menjadi done lagi. Seperti itu ya.
Nah, untuk kalau kita menggunakan simple present tense, maka yang kita gunakan adalah verb one, ya, verb one. Ingat itu, yang kita gunakan adalah verb one. Oke. Sekarang kita pindah ke rumusnya atau pola kalimatnya. Nah, di sini untuk kalimat statement atau kalimat positif, maka rumusnya seperti ini ya. Subjeknya I, you, we, they, kemudian verb plus verb one. Kemudian jika subjeknya he, she, dan it, maka verb one-nya ditambahkan s atau is. Jadi di sini kalau kita identifikasi, verb one-nya adalah teach. Kemudian kalimat kedua, verb one-nya adalah study. Coba kita cek ya. Nah, ini. Study tadi, verb one-nya. Kemudian teach. Mana teach ini? Nah, ini. Ternyata kita dapatnya di teach itu masuk kategori irregular verbs dan study adalah regular verbs. Oke. For another information, jadi kalau kalian punya kamus, regular dan irregular verbs ini bisa ditemukan di tengahnya kamus. Ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini contohnya, he teaches math in junior high school. Nah, kenapa di sini verb one-nya ditambahkan s atau is? Karena jika subjeknya tunggal, maka kita verb one-nya ditambahkan s atau is. Maka di sini kita taruh he teaches math in junior high school. Dia mengajar matematika di SMP. Kemudian untuk contoh yang kedua, we study at SMP Kurata Ayun. Atau kami belajar di SMP Kurata Ayun. Nah, di sini kata study, kata verb one tidak ditambahkan s atau is. Kenapa? Karena subjeknya adalah we. Jadi jika subjeknya I, you, they, we, maka verb one-nya tidak berubah. Tetap seperti itu ya, tidak ditambahkan s atau is. Sekali lagi, mem ingatkan, jika subjeknya he, she, dan it, atau subjek tunggal, orang kedua dan ketiga tunggal, orang kedua tunggal itu he dan she, tentu saja bisa diganti nama orang ya. Kemudian orang ketiga tunggal itu adalah kata benda atau kata ganti binatang. Maka verb one-nya ditambahkan s atau is. Oke, lanjut. Untuk kalimat negatifnya atau kalimat yang menyatakan tidak, maka yang kita gunakan adalah kata kerja bantu. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, maka kata kerja bantunya do. Tapi karena di sini adalah kalimat negatif, maka kita tambahkan not. Jadi do not, ya. Kemudian plus verb one. Begitu juga dengan subjek he, she, dan it. Maka kita pasangannya adalah does. Lalu ditambahkan kata not. Jadi kalau tadi di sini di kalimat positifnya ada verb one-nya ditambahkan s dan is, maka kalau untuk kalimat negatif tidak ditambahkan s atau is. Jadi kembali ke kata kerja bentuk pertama. Oke. Di sini he doesn't teach math in junior high school. Dia tidak mengajar matematika di SMP. Kemudian we don't study at SMP Kurata Ayun. Kami tidak belajar di SMP Kurata Ayun. Nah, kalau untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif, maka
kata kerja bantunya dulu yang kita letakkan pertama atau yang kita katakan pertama ya. Jadi kalau subjeknya tadi I, you, we, they, maka kata kerja bantunya adalah do. Jadi do plus subjek plus verb 1. Tidak lupa question mark-nya atau kalimat tanda tanyanya ya. Kemudian kalau subjeknya he, she, dan it, maka kata kerja bantunya adalah does. Does plus subjek plus verb 1. Oke. Does he teach math in junior high school? Bisa jawabannya yes he does, atau no he does not, atau bisa kita singkat no he doesn't. Oke. Kalau untuk yang kalimat kedua, do we study at SMP Kurata Ayun? Apakah kita belajar di SMP Kurata Ayun? Bisa kita jawab yes we do, atau no we do not, atau no we don't. Baik, sekarang kita lihat contoh yang lain. What does he do? Jadi ingat ya, what does he do itu adalah menanyakan profesi ya, pekerjaan. Apa pekerjaannya? Di sini gambarnya adalah he is a dentist. Dia seorang dokter gigi. Kemudian he treats the patient on dental issues. Dia merawat pasien dengan masalah gigi. Oke, gambar kedua. What does she do? Karena di sini dia perempuan, maka kita pakai kata ganti she ya. What does she do? She is a nurse. She helps the doctor to cure the patient. Dia adalah seorang perawat. Dia membantu dokter untuk merawat pasien. Kemudian gambar ketiga, what does she do? She ini bisa kita ganti dengan nama orang ya. Dia perempuan. Misalkan what does Mem Dahria do? Kemudian kita jawab she is a teacher, she teaches English. Dia adalah seorang guru, dia mengajar bahasa Inggris. Lalu yang terakhir, what does he do? He is a carpenter, he cuts the wood. Dia adalah seorang tukang kayu, dia memotong kayu. Seperti itu ya. Baik, penjelasannya sampai sini saja. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan dilanjutkan di grup. Oke, thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.